Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayang Karyani dan rekan saya Nadia Sari Kamina. Baiklah, alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Bu Eka. Baiklah, di sini dari pokok kami alat-alat bangunan yang kami siapkan yaitu pertama katrol dan gula, yang kedua Stopwatch kami pakai di HP. yang ketiga garis, beban gantung 100 gram, Membantu statif dan klem, saat ini benang kasur, platesen, beban tambahan. Selanjutnya, penjelasan dan hasil praktis yang akan disampaikan oleh Bapak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan cara kerja sekaligus prakteknya. Yang pertama, rakitlah alat dan bahan seperti tampak pada gambar 4.8 yang ada di halaman 4.12. Bentuknya jadinya seperti ini. Yang B, usahakan agar beban tambahan M tertinggi di ring pembatas bila turun dan naik. Ini naikkan. C, tandai ketinggian beban tambahan M. Mula-mula sama tinggi dengan titik A. M itu ialah bebannya dan titiknya ini A. Terus ukur panjang B ke C. Habis itu biarkan sistem bergerak yang turun dan naik. Catat waktu yang diperlukan untuk bergerak dari B ke C. Kami akan menggunakan stopwatch untuk waktunya. Terus ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak B, C yang berbeda-beda tinggi. A tetap, B tetap, C yang berubah. Catat datanya pada tabel di bawah ini. Nanti kami akan catat hasilnya di tabel di papan. Kami akan mencoba selama 5 kali menggunakan stopwatch dengan tinggi yang berbeda-beda. Usahakan apa tuh? Usahakan lebih dari Baiklah, tabelnya akan ditulis oleh Yurin. Harus ada beban Untuk pembahasan dari tabelnya adalah dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap kali jarak yang ditempuh bertambah secara beraturan. Waktu yang dibutuhkan juga bertambah secara proporsional. Nilai hasil bagi antara jarak dan waktu V sama dengan S per T pada setiap percobaan menunjukkan nilai yang konstan, yaitu sebesar 0,40 meter per second. Hal ini menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak yang terjadi adalah gerak lurus beraturan dalam kurung GLB.
Secara teoritis, pada GLB, percepatan benda bernilai 0 karena kecepatan tidak berubah selama gerak berlangsung. Grafik hubungan antara jarak dalam kurung S dan waktu dalam kurung T berbentuk garis lurus yang melalui titik asal dalam kurung 0,0. Dalam percobaan ini, grafik kemiringan tetap yang menggambarkan besar kecepatan benda. Perbedaan kecil yang mungkin terjadi dalam hasil pengamatan nyata biasanya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. 1. Gesekan antara tali dan katrol yang menyebabkan gaya tidak sepenuhnya konstan. Kedua, kesalahan pengukuran waktu karena reaksi manusia saat menekan tombol stopwatch. Ketiga, ketidaktepatan posisi awal beban pada setiap pengulangan percobaan. Meskipun demikian, secara umum hasil percobaan sudah mendekati teori gerak lurus beraturan. Hal ini terbukti dari kecepatan yang hampir sama di setiap percobaan dan bentuk grafik jarak terhadap waktu yang mendekati garis lurus. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pertanyaan yang akan dibacakan oleh Ibu Nadia. Pertanyaannya yang pertama, apa hubungan antara jarak dan waktu pada gambar pada gerak lurus beraturan atau GLB? Jawabannya adalah pada gerak lurus beraturan, jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu yang ditentukan. Artinya, jika waktu tempuh bertambah 2 kali lipat, maka jarak yang ditempuh juga bertambah 2 kali lipat dengan kecepatan tetap. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan S sama dengan V per T. Grafik hubungan antara jarak dan waktu berupa garis lurus yang menunjukkan bahwa kecepatan konstan. Yang kedua, mengapa hasil pengamatan kecepatan bisa sedikit berbeda pada setiap percobaan, padahal secara teori seharusnya konstan? Jawabannya, perbedaan kecil pada hasil kecepatan disebabkan oleh faktor kesalahan eksperimen, seperti gesekan antara tali dan katrol, ketidakseimbangan beban, atau keterlambatan saat memulai dan menghentikan stopwatch. Faktor-faktor tersebut menyebabkan gaya tidak sepenuhnya konstan dan waktu pengukuran menjadi sedikit tidak akurat, sehingga kecepatan yang terukur bisa berbeda sedikit dari nilai teoritis. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Fitri. Kesimpulan berdasarkan hasil percobaan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda dikatakan mengalami gerak berlakuan apabila menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama dengan kecepatan yang konstan dan kecepatan 0. Dari hasil pengamatan diperoleh nilai kecepatan rata-rata sebesar 0,40 yang menunjukkan bahwa kecepatan benda relatif tetap selama percobaan berlangsung. Grafik hubungan antara jarak dan waktu berbentuk garis lurus melalui titik asal sesuai dengan teori GLB, sehingga hasil grafik mendukung teori yang ada. Perbedaan kecil yang mungkin terjadi pada hasil pengamatan disebabkan oleh faktor gesekan, ketidaktepatan pengukuran waktu atau kesalahan pengamatan manusia. Dengan demikian, tujuan praktikum memastikan bahwa benda dapat bergerak dengan kecepatan tetap dan tuntas lurus telah tercapai dengan baik. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi kami dan hasil praktik kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.